Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang bekerja sama dengan Institut Otomotif Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan mobil pedesaan. Langkah ini dianggap sebagai sebuah kemajuan karena wacana mengenai mobil pedesaan telah muncul sejak tahun 2010. Jika kita mendatangi daerah pedesaan saat ini, kita akan banyak menjumpai mobil hasil kreativitas masyarakat pedesaan yang biasa disebut gerandong. Gerandong adalah kendaraan bermotor rakitan yang memadukan teknologi sederhana dan barang bekas untuk menghasilkan kendaraan yang digerakkan oleh mesin diesel. Gerandong biasanya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, mengangkut pasir, penggilingan padi kering, dan sebagainya. Meskipun terbukti sukses untuk membantu mobilitas warga pedesaan, namun gerandong ini tergolong sebagai kendaraan ilegal karena tidak didaftarkan dan tidak membayar pajak. Mungkin ada dari teman-teman yang berpikir, biarin aja, nggak perlu didaftarin, nggak perlu dipajakin, toh ini membantu masyarakat desa. Iya benar, tapi masalahnya keberadaan gerandong ini juga mengancam produktivitas penggilingan padi rumahan dan usaha angkutan truk. Gerandong juga tidak memiliki izin kelayakan operasi di jalan raya, serta sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hal inilah yang membuat pemerintah sejak tahun 2010 lalu terus berkeinginan untuk menghadirkan mobil pedesaan di Indonesia agar regulasinya lebih jelas dan masyarakat pedesaan juga dapat meningkatkan produktivitasnya. Untuk mewujudkan mobil pedesaan, Kementerian Perindustrian dan Institut Otomotif Indonesia telah membuka kontes desain mobil pedesaan yang terbuka untuk umum dan kalangan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kontes ini digelar mulai dari 5 Desember 2016 hingga 16 Februari 2017. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2017 dan diharapkan konsep mobil sudah dapat dipamerkan pada tanggal 17 Agustus 2017 mendatang. Panitia menerapkan beberapa kriteria menarik dalam perlombaan ini. Misalnya saja, desain mobil pedesaan harus mempunyai ciri tersendiri yang tidak bersinggungan dengan mobil yang sudah banyak beredar di Indonesia saat ini. Mesin yang digunakan adalah mesin diesel berkapasitas tidak lebih dari 1000 cc dan bisa berbahan bakar biodiesel. Harga jual mobil juga dipatok murah, kurang lebih 60 juta rupiah on the road. Dalam sejarah mobil nasional di Indonesia, konsep dasarnya adalah membuat mobil yang terjangkau dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah banyak berupaya untuk melahirkan mobil nasional, seperti misalkan saja Maleo, Timor, Texmaco Macan, Tucuksi, maupun SMK. Dan seperti kita ketahui juga, hampir kesemuanya berlalu begitu saja tanpa kejelasan. Beberapa penyebabnya antara lain adanya krisis moneter dan regulasi yang tak kunjung selesai. Bahkan, SMK yang disebut-sebut akan masuk produksi pada akhir tahun 2016 dan ditargetkan bakal berproduksi sebanyak 30.000 unit per tahun pun hingga saat ini masih belum ada kejelasan lebih lanjut. Kesimpangsiuran inilah yang ditakutkan juga akan muncul pada proses mobil pedesaan. Belum lagi permasalahan klasik tentang siapa yang akan menjadi produsen. Apakah akan dikerjakan sepenuhnya oleh anak bangsa, ataukah akan menggandeng pabrikan yang sudah mempunyai nama besar di bidang otomotif? Menurut Menteri Perindustrian, untuk saat ini produksi mesin masih akan dipegang oleh perusahaan otomotif asing, sementara sisanya akan dikerjakan secara lokal dengan material yang juga lokal. Meski begitu, diharapkan ke depannya mobil pedesaan bisa dibuat sepenuhnya dari Indonesia tanpa campur tangan asing. Apapun itu, kami mengharapkan proses kelahiran mobil pedesaan bisa berjalan lancar. Karena bukan tidak mungkin dari mobil pedesaan inilah nantinya akan lahir mobil nasional yang benar-benar nasional dan tidak kalah bersaing dengan mobil buatan negara lain. Ya, silakan sampaikan pendapat teman-teman mengenai mobil pedesaan di kolom komentar, karena kami juga ingin mendengar pendapat kalian. Saya Dosan Alfian, have a nice day.